kasih ya Evan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam sejahtera buat kita semua. Wabil khusus yang jauh di ujung benua, Bung Devni Holidin ya lagi belajar di Jerman ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Ada Prof. Azumadi Azra ya, sohib saya. Ya, alhamdulillah sehat kelihatannya, dan semua teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Nah, saya terima kasih atas undangannya dari TID ya untuk membahas, mendiskusikan soal yang menarik lah untuk membuat pilkada menjadi lebih baik lah. Bagaimana pilkada yang lebih baik ke depan pada tahun 2024 itu, dan pemerintahan daerahnya juga bisa mengurus rakyatnya dengan baik pula. Jadi tidak hanya pilkada bagus, lalu pemerintahannya berantakan, tidak efektif. Nah, saya ingin mengangkat itu. Saya ada bahan ya, share ya di screen ya, Evan. Ini bahan saya pendek, singkat, ada 5 slide. Ya, ini diskusinya soal bagaimana solusi terbaik untuk pilkada serentak nasional 2024 itu kan mau disatukan 541 daerah di Indonesia kecuali Jogja. Jogja satu-satunya yang tidak bisa ikut karena dia tidak dalam ranah pemilihan langsung, tapi dia cukup dengan penetapan siapa yang sultan dan Paku Alam menjadi gubernur dan wakil gubernur di sana lewat penetapan DPRD. Tapi yang lain semuanya harus ikut. Nah, ada pertanyaan besar, kepala daerah yang habis pada 2022 dan kemudian ada kepala daerah yang habis di 2023, jumlahnya keduanya 271 kepala daerah, jumlah yang tidak sedikit ya. Hampir separuh dari jumlah daerah umum kita, maka itu akan diisi menurut aturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, yaitu Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Kosongan masa jabatan mereka karena habis ya, akan diisi oleh para pejabat kepala daerah atau acting kepala daerah, atau juga disebut caretaker kepala daerah. Nah, istilah yang paling tepat sebetulnya adalah PJ ya, penjabat kepala daerah, bukan juga PLT, bukan juga PLH ya, bukan juga PJS, tetapi PJ. Saya tegaskan lagi itu ya, PJ ya, Evan ya, yaitu PJ itu adalah untuk mengisi kekosongan. Ya, kalau PLT beda, ada lagi formulanya. PJS ada lagi formulanya, PLH ada lagi. Jadi ini lebih hebat pemerintahan lokal ini daripada pemerintahan nasional. Kalau pemerintahan nasional, kalau presiden dan wakil presiden berhalangan tetap, yang naik itu cuma 3 triumvirat itu, Menhan, lalu Mendagri, Menlu ya. Terus kemudian kalau Menhan, Mendagri, Menlu-nya nggak ada, juga misalnya berhalangan tetap, siapa yang mengisi republik ini? Nggak ada jawabannya. Kalau di kepala daerah itu sudah ada urutannya, mulai dari PLH, kalau kosong, lalu ada PLT, lalu ada PJS, lalu ada PJ. Nah, itu untuk memperluas wawasan para pesertanya. Saya masuk ke sedikit konsep teori ya. Di dalam pilkada itu ya, ini ada konsep politik lokal, ada yang namanya elected local government, bisa direct, bisa indirect. Ya, bisa lewat DPRD atau bisa juga secara langsung. Nah, ada juga itu biasanya diisi oleh para politisi yang dipilih melalui pilkada atau local election. Kemudian ada yang non-elected government. Nah, itu namanya appointed. Nah, appointed ini bisa oleh pemerintah pusat. Siapa yang diappointed? Yaitu para ASN atau PNS dalam model Indonesia. Dia diangkat saja oleh pemerintah pusat, khususnya bagi wilayah-wilayah administratif ya, seperti DKI Jakarta, wali kotanya kan administratif, itu wali kota di DKI itu diangkat saja. Nah, kalau ada kekosongan jabatan di daerah otonom ya, itu ada aturan main kita, maka akan diisi oleh PJ
penjabat kepala daerah atau caretaker atau acting dalam waktu yang singkat. Saya garis bawahi, waktunya singkat ya, sesuai dengan prinsip azas tidak boleh ada vacuum of power, no vacuum of power, tidak boleh ada kekosongan. Rakyat harus diurus terus sehari-hari. Tadi sifatnya diisi bidang otonom ini oleh ASN PNS dalam waktu yang singkat saja. Jadi tidak berlarut-larut bertahun-tahun, tidak, itu keluar pakem itu. Nah, kita coba lihat perbedaan appointed dengan elected ini sedikit ya, untuk bahan diskusi kita. Kalau yang appointed tadi PNS tadi birokrat, kalau yang elected itu politisi lewat pilkada atau local election. Biasanya legitimasi bagaimana? Kalau yang PNS tentu saja dia rendah, bahkan tidak punya legitimasi karena diangkat saja dengan SK oleh pejabat. Sementara kalau ini untuk yang politisi lewat pilkada, dia legitimasinya sangat kuat karena dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian dia biasa ASN karirnya berbasis meritokrasi, merit prestasi-prestasi dalam tugas-tugas. Sementara politisi karirnya umumnya berbasiskan popularitas, akseptabilitas, ya, kredibilitas, integritas. Nah, itulah yang menyebabkan dia menjadi berbeda ya dengan orang yang diangkat. Lalu yang diangkat ini juga kewenangannya biasanya terbatas, tidak bisa menjalankan tugas-tugas secara penuh. Sementara kalau kepala daerah yang politisi kewenangannya penuh, dia bisa apa saja sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara yang ASN itu dibatasi. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, termasuk misalnya nggak boleh mengangkat-angkat mutasi-mutasi pegawai dan sebagainya. Kemudian satu lagi masa jabatannya singkat. Ya, kalau yang di politisi elected masa jabatannya lama, victims ya biasanya 5 tahun di modal kita. Kalau di sini masa jabatannya singkat biasanya kalau harian itu namanya PLH itu cuma di bawah 30 hari, di bawah 1 bulan. Kalau BJS bolehlah sampai 2 bulan, 3 bulan. Kalau PJ paling lama 6 bulan, biasa seperti itu. Nah, sekarang kita kan akan mengangkat PJ nanti ratusan. Saya kira kalau waktunya sampai bertahun-tahun itu juga tidak sesuai dengan praktek dan teori-teori yang sudah dibangun di dunia keilmuan selama ini. Kemudian yang membedakannya lagi adalah kalau ASN itu di drop dari pusat ya, biasanya pengetahuannya terhadap lokalitas daerah terbatas. Sementara kalau politisi itu memang dia sudah menguasai dengan penuh keadaan situasi di daerah itu sendiri. Jadi lokalitasnya sangat kuat. Nah, kita coba lihat yang kedua, efektivitasnya. Ya, saya punya pendapat, saya pernah menjadi PJ, saya bukan PLT, saya PJ karena kosong jabatan Gubernur Riau, maka waktu itu saya menjadi PJ. Tidak ada gubernur, tidak ada wakil gubernur, saya menjadi penjabat gubernur di sana. Saya mengalami itu. Nah, dari pengalaman dan juga dari literatur yang saya baca, maka efektivitas PJ dengan kepala daerah yang politisi misalnya itu berbeda. Nah, asumsi kita kan bisa saja misalnya 2022-2023 itu diangkat PJ dari ASN 2 tahun, bisa juga 1 tahun, atau diperpanjang saja masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat perpanjangan. Seperti juga dia bisa dipotong atau diperpendek. Contohnya yang hasil pilkada 2019 itu umumnya nanti akan diperpendek masa jabatannya cuma 3 tahunan. 2024 sudah selesai. Itu diperpendek. Jadi kalau ada yang bisa diperpendek, maka tentu juga bisa ada yang diperpanjang. Ya. Nah, kita coba lihat efektivitasnya. Dari studi yang saya baca, praktek juga, biasanya relasi dengan DPRD kalau PJ itu relatif susah terjalin karena ASN, PNS ya, jadi political communication-nya mungkin kurang kuat ya, jaringan politiknya juga tidak seperti kepala daerah yang dari orang-orang politik ini. Sementara kalau kepala daerah kita perpanjang masa jabatannya, itu dia relasinya dengan DPRD relatif mudah, lebih terjalin, sudah terbangun hubungan-hubungan yang kuat selama ini, sehingga apapun urusan-urusan dengan Dewan bisa lebih lancar.
Kemudian yang kedua, pembuatan produk hukum daerah atau perda, perkada itu kalau dengan PJ bisa rendah tingkat produktivitasnya. Berbeda dengan si kepala daerah yang kita perpanjang, nanti tetap akan produk hukum daerahnya tetap tinggi, tetap stabil paling tidak ya dengan keadaan sekarang. Yang sementara kalau yang ASN akan repot, akan terganggu di sana sini dalam membuat perda-perda, apalagi menghadapi DPRD ya, kemudian juga belum lagi membereskan birokrasi yang tidak juga gampang diatur. Lalu yang ketiga, berbagi waktu dia kalau PJ itu sambil mengurus jabatan sebagai PJ kepala daerah, juga mengurus jabatannya di ASN. Nah dia kan juga ASN, misalnya waktu saya jadi PJ kepala daerah di Riau, Gubernur Riau, saya juga masih merangkap jabatan Dirjen Otonomi Daerah. Nah, saya harus berbagi waktu wirawiri, ngurusin kerjaan Dirjen Otonomi Daerah, ngurusin kerjaan penjabat Gubernur Riau. Karena waktu itu saya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 4 bulan ya, tapi mungkin tidak terlalu berat lah risikonya. Tapi kalau sampai 2 tahun, saya kira itu akan mengganggu kelancaran tugas-tugas di kedua belah pihak, tugas-tugas sebagai kepala daerah tidak maksimal, mungkin juga tugas-tugas sebagai eselon 1, dirjen misalnya, juga tidak bisa terkelola, terurus dengan bagus ya. Nah kemudian dia tidak dibantu oleh wakil kalau ASN ya, jadi PJ kepala daerah ya udah dia sendiri, karena kepala daerah dan wakilnya mundur, dua-duanya habis, bukan mundur habis. Tetapi kalau kepala daerah kita perpanjang, maka dia dua-duanya pasangan. Ya, pasangan ini diperpanjang sehingga dia lebih punya waktu dalam jabatannya dan dibantu pula oleh wakil. Jadi seperti daerah-daerah besar, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, Banten itu kalau nggak ada wakil gubernur repot. Nah, bayangin kerepotan PJ yang seorang ASN yang sangat wirawiri ngurusin jabatan strukturalnya, kemudian juga ngurusin daerah tanpa wakil. Kemudian dari segi mutasi pegawai yang biasanya ratusan bahkan ribuan, selalu saya ada mutasi setiap waktu. Nah, nanti Bung Devni bisa menganalisisnya bagaimana itu dimensi personil yang akan mengurus organisasi-organisasi Pemda. Ya di situ bisa membuat terganggu organisasi Pemda kalau mutasi tidak terlaksana dengan baik. Misalnya pakai PLT pula dia ya kan, udah pensiun, nggak bisa diisi karena repot, karena harus minta izin kalau ada mutasi pada pusat atau Mendagri. Kalau dia diperpanjang dia tidak perlu izin ya, maka dia sudah menjadi bagian dari tugas dan kewenangannya si kepala daerah ini perpanjang masjabnya itu. Kemudian satu lagi yang tidak kalah pentingnya, dia yang dari ASN ini PJ akan kurang berpengalaman tentu dalam menangani masalah-masalah daerah, kurang akrab. Nah, pengalaman saya dari pusat, kemudian seluruh Riau, saya harus belajar dulu bagaimana Riau, bagaimana keadaannya provinsi ini, masyarakatnya, sosial budaya, sosial politik, sosial kultural. Nah, ada lagi isu aktual sekarang COVID yang harus kita beresin. Pembangunan juga macam-macam, sangat kompleks di dalam pembangunan daerah itu juga tidak mudah. Nah, lalu kalau si kepala daerah kita perpanjang, dia sudah pengalaman 5 tahun paling tidak, dia sudah 2 periode berarti 10 tahun dia, tinggal tambah 2 tahun misalnya kalau habis 2022. Jadi dia sangat lengkap pengalamannya, bisa ngurusin COVID yang berat ini, bisa nangani pembangunan yang kompleks, jadi sangat menguntungkan. Jadi kesimpulannya adalah jauh sekali efektivitas kepala daerah yang diperpanjang masa jabatannya ketimbang kita mengangkat PJ ya. Nah, mari kita lihat peta berikutnya, yaitu Pilkada serentak 2022 itu berapa banyak yang akan mengakhiri masa jabatannya. Ini ada 101 daerah di 2022, di 2023 170 daerah. Totally di kedua tahun itu akan habis 271 daerah, baik gubernur, bupati, wali kota. Nah, sampai 2024 nih, lama sekali. Nah, dan daerah-daerah itu yang paling rawan tentu saja adalah provinsi-provinsi besar ini. 17 di 2023, 7 gubernur di 2022. Itu
daerah-daerah seperti DKI Jakarta, ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, ya, Papua dan sebagainya, yang juga tidak gampang menghandle Aceh, ya. Nah, jadi ini jumlah PJ yang harus kita cari. Kalau dari ASN berarti 271 PJ. Nah, kita bawa aja dulu yang gubernur dulu. Gubernur ini berarti PJ-nya ada 24 totally 2022-2023. Biasanya PJ-PJ itu kan dari Kemdagri yang lebih akrab, lebih familiar dengan urusan-urusan daerah. Walaupun belum tentu juga jago kita menguasai persoalan-persoalan kedaerahan. Nah, tapi karena jumlah yang sangat besar, banyak ini, tentu harus mengambil keluar Dagri juga. Jadi saya khawatir nanti jumlah ini tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah pusat dengan berkualitas, ya, dengan orang-orang yang mumpuni, orang berkualitas, mengisi jabatan gubernur, termasuk bupati wali kota nanti yang ada di daerah-daerah. Nah, oleh karena itu maka saya menyarankan, nih slide saya yang terakhir, saya menyarankan baiknya untuk 2024 kalau kita tanyakan dalam diskusi ini, ya Evan, ya, apakah PJ, ya, ataukah kita perpanjang masa jabatan kepala daerah. Nah, tadi ada argumen-argumen saya simpulkan di argumennya. Penunjukan PJ dari ASN di pusat tadi yang terakhir itu slide saya terbatas kan. Nah, kemudian jumlahnya, ya, yang masuk kualitas, kemampuan yang mumpuni. Kemudian PJ juga ada persoalan politik sedikit, ya. Mungkin nanti Prof. Azumali Azhar bisa menyinggung soal ini. Karena kemungkinan PJ-PJ yang ada itu rentan diintervensi oleh penguasa, oleh kepentingan-kepentingan politik. Ya, karena kalau saya lah jadi Dirjen Oda, nanti saya kan bisa aja ada yang ngomong-ngomong, nitip-nitip, pesan-pesan gitu, ya. Nah, apalagi pemilu 2024 ini pertaruhan kita masih ada menjadi PJ ini. PJ ini waktu pemilu 2024 digelar bulan April ke bulan Juli, ya, pilpres itu dia ada di sana. Nah, itu juga rawan intervensi. Nah, mungkin nanti ini juga harus dilihat baik-baik lah. Ada analisisnya mungkin teman-teman bisa lihat. Kemudian tadi yang sudah saya angkat, efektivitas PJ dari ASN dalam memimpin Pemda untuk jangka waktu yang lama potensial rendah ketimbang kalau kita banding dengan memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Nah, ada praktek empirik yang saya mau tunjukkan. Jadi ini bukan barang yang baru, ya. Sudah pernah kita lakukan soal perpanjangan masjab kepala daerah ini di Indonesia. Di zaman saya jadi Dirjen Oda ini, Sultan Hamengkubuwono habis masa jabatannya 9 Oktober 2011 sebagai Gubernur DIY. Dia 5 tahunan itu juga diangkat, ya, diperbarui. Nah, tapi habis. Kemudian pengaturan tentang pengangkatan gubernur dengan cara baru belum jadi. Undang-undang Keistimewaan DIY namanya belum selesai. Lalu apa yang dilakukan oleh pusat? Presiden menerbitkan Kepres saja. Kepres perpanjang masa jabatan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono setahun. Nah, kita pontang-panting mengurus undang-undang DIY. Kebetulan saya ketua panja pemerintah mengusul undang-undang DIY supaya setahun itu selesai, jangan perpanjangan sampai 2 tahun atau 3 tahun. Tapi waktu itu DPR bilang, nggak apa-apa Prof. Jo, mau perpanjang 2 tahun, mau perpanjang 3 tahun juga boleh. Nah, ini dia. Ada praktek empirik bahwa sebetulnya kita sudah pernah lakukan semua, ya kan, apa susahnya? Tinggal perbaiki Undang-Undang 10 2016 itu yang menyatakan di pasal 201 yang menyatakan bahwa kalau kosong jabatan di 2022 dan 2023 diangkat dari PNS, gitu ya, dari ASN yang eselon 1, eselon DPP Madya untuk gubernur, DPP pertama untuk wali kota. Itu aja ganti dengan perpanjangan masa jabatan sama satu pasal 1 ayat lah, 212 ayat di dalam pasal 201 diperbarui. Saya kira itu saja, simpel sekali. Nah, yang penting memang ada semangat kita memang ingin menjaga supaya pilkada 2024 itu berlangsung yang baik dan pemerintahan yang ditinggalkan pada kosong itu tetap terurus dengan baik. Saya kira itu Bung Evan, materi saya
Mudah-mudahan ini bisa memantik diskusi kita. Terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum.